Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Hovifa akan menjelaskan tugas saya yaitu tugas manajemen proyek itu dengan judul Sistem Informasi Penjualan Tes Online Berbasis Web. Nah, di sini latar belakangnya yaitu proses penjualan online merupakan salah satu alternatif bisnis yang cukup menjanjikan untuk dilakukan saat ini, karena memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pembeli maupun penjual. Pembeli bisa mendapatkan produk yang diinginkan tanpa harus melakukan pertemuan dan tahap negosiasi. Sedangkan bagi penjual, keuntungan yang didapatkan menjadi maksimal. Penjualan online kali ini akan didasarkan pada penjualan tas secara online, yaitu berbagai banyak model tas lainnya. Oleh karena itu, dalam tugas ini saya akan membuat sistem informasi penjualan tes online berbasis web. Kemudian rumusan masalahnya yaitu telah diuraikan, maka dapat dibuat sebuah perumusan masalah, yaitu bagaimana tujuan membangun sebuah situs penjualan secara online yang dapat memberikan informasi serta layanan penjualan barang-barang yang diproduksi. Kemudian di sini ada batasan masalahnya. Dari perumusan masalah yang ada dapat dijabarkan poin-poin batasan masalah. Fungsi dari adanya batasan masalah tersebut adalah agar pembahasan difokuskan pada pembahasan masalah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang lain. Di bawah ini adalah batasan masalah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, membangun perangkat lunak berbasis web yang sesuai kebutuhan promosi dan penjualan online. Terus yang kedua, ini ada pembangunan situs yang memfasilitasi input kategori, input barang, input beli, input konfirmasi. Nah, yang ketiga yaitu pembuatan situs yang mampu melayani penjualan, konfirmasi, pembelian, dan pemesanan. Yang keempat adalah pembuatan situs yang memberikan laporan penjualan. Nah, kemudian di sini ada tujuan dan manfaat. Memiliki tujuan yaitu membangun bisnis penjualan online yang dapat memberikan informasi serta layanan penjualan barang-barang yang diproduksi. Sedangkan manfaat yang diambil dari pembuatan tugas manajemen proyek ini adalah terciptanya sebuah situs penjualan yang tidak hanya menjual, namun memberikan informasi tentang penjualan secara online. Kemudian di sini ada siklus hidup proyek. Yang pertama itu adalah negosiasi lingkup. Definisinya, penjualan secara online merupakan sebuah bisnis yang dilakukan secara online demi menghasilkan keuntungan yang memuaskan bagi penjual. Pada aplikasi ini mencakup penjualan online yang memasarannya hanya menjual tas-tas branded. Nah, di sini dalam negosiasi ada beberapa yang mempengaruhi lingkup proyek, itu yang pertama ada produk. Pada penjualan online kali ini mengeluarkan produk tas-tas branded. Nah, yang kedua ada kualitas. Kualitas pada penjualan ini tentunya sangat bagus dan menarik, sehingga dapat membuat konsumen ingin membeli. Nah, ini yang ketiga waktu. Dalam pembuatan aplikasi penjualan online tentunya dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan proyek. Nah, yang keempat ini adalah biaya. Dalam pembuatan aplikasi penjualan online tentunya juga dibutuhkan biaya untuk menyelesaikan proyek dan merupakan hal yang penting. Nah, yang kelima, sumber daya. Sumber daya di sini sangat dibutuhkan karena unsur terpenting dalam pembuatan proyek. Nah, yang kedua ini ada identitas planning, yaitu breakdown struktur atau WBS. Nah, ini oleh struktur navigasi user. Halaman untuk seorang user atau pengunjung dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat melihat produk, mencari informasi produk, memilih kategori produk, mengisi form pemesanan, melihat cara pembayaran, cara pemesanan, tentang kami, kontak kami, dan konfirmasi. Dan yang kedua dapat mengirim testimoni. Nah, ini adalah gambar dari struktur navigasi user yang dibuat di Gravio. Nah, di sini ada beranda. Nah, di beranda ini terdapat login dan daftar member. Yang kedua produk, di sini ada kategori, beli, detail, terus yang cara pemesanan, di sini tinggal pilih barang, terus tambahkan ke keranjang belanja. Terus kalau cara pembayaran, di sini pilih rekening, terus bukti
transaksi. Di sini juga ada tentang kami, kontak kami, konfirmasi, dan testimoni. Nah, di sini adalah gambar struktur navigasi admin ya, ini admin. Nah, di sini kalau admin itu kan ada beranda dulu. Di sini admin, terus kemudian tambah admin atau hapus edit admin. Di sini juga ada produk. Jadi admin bisa memilih yaitu mau edit, tambah produk ataupun hapus produk. Nah, di sini ada pemesanan. Kemudian ada edit, rinci, terus kategori, tambah edit, hapus. Testimoni, edit, hapus, dan ada laporan terus di logout juga. Nah, di sini memperkirakan durasi tugas, estimate task duration estimation. Nah, di sini teknik memperkirakan tugas ini ada rumusnya yaitu D ini perkiraan lama minimum dalam aplikasi, terus OD perkiraan minimum lama dalam aplikasi, kemudian PD ini perkiraan lama maksimumnya, kalau ED ini perkiraan lama waktu yang diperlukan. Nah, kemudian di sini ada catatan hari Sabtu dan Minggu tidak dihitung karena tidak masuk dalam garis kerja. Nah, di sini sudah ditentukan juga OD-nya itu 3 bulan selama 72 hari, PD-nya itu 5 bulan atau 120 hari, kemudian ED-nya itu 4 bulan atau 108 hari, dan D yang dicari tinggal dimasukkan aja, dan hasilnya ini adalah 104 hari kalau diperkirakan dengan hari. Kemudian di sini menentukan ketergantungan tugas spesifik interpretasi dependence atau scheduling. Di sini ada 4 tipe ketergantungan yaitu finish to start, finish to finish, dan start to finish. Nah, di sini ada ketergantungan tugas dalam penjualan online task ini menggunakan tipe yang menyangkut keseluruhannya, yaitu pada finish to start, start to start, finish to finish, start to finish, karena tipe tersebut merupakan ketergantungan dalam pembuatan penjualan task online ini. Kemudian menentukan ketergantungan tugas spesifik interpretasi dependence atau scheduling juga. Dan di sini juga ada menentukan ketergantungan tugas, ada 2 pendekatan, yaitu forward scheduling, yaitu pendekatan penjadwalan proyek yang menentukan tanggal proyek, kemudian menjadwalkan maju dari tanggal tersebut. Kemudian ada reverse scheduling, atau strategi penjadwalan proyek yang menentukan tanggal waktu proyek, kemudian menjadwalkan mundur dari tanggal-tanggal waktu tersebut. Berikut adalah ketergantungan tugas pendekatan atau penjadwalan pada penjualan online, yaitu menggunakan kedua pendekatan tersebut. Karena waktu emang kadang suka berubah-ubah atau tidak tentu, kadang maju ataupun mundur dengan sesuai apa yang sistem dibuatnya. Kemudian di sini yang kelima, menugaskan sumber-sumber daya aset research atau organizing. Berikut adalah kategorinya. Nah, di sini itu ada orang, yaitu orang-orang yang dibutuhkan tenaga ahli dalam proses pengembangan sistem dan pembuatan aplikasi. Nah, berikut adalah sumber daya tenaga ahli yang dibutuhkan dalam pengembangan dan pembuatan aplikasi. Yang pertama itu adalah tim leader, yaitu tugas memimpin project, seperti membagi tugas kepada engineer. Yang kedua itu sistem analis, tugasnya adalah menganalisa sistem yang akan dibuat dan kebutuhan untuk pengembangan sistem. Yang ketiga adalah web programmer, yaitu tugasnya adalah menulis program dan membangun suatu aplikasi web. Yang keempat adalah UI atau UX designer, yaitu tugasnya adalah membuat desain atau keperluan aplikasi atau sistemnya. Dan yang kelima adalah Q&A tester, yaitu tugasnya adalah melakukan testing terhadap sistem yang dibuat tersebut. Kemudian di sini yang kedua ya ada layanan. Dalam layanan penjualan online ini dilakukan secara online. Yang ketiga itu adalah fasilitas dan kelengkapan, yaitu mencakup dengan berbagai kelengkapan berbagai macam terbaru. Yang keempat itu persediaan barang dan material. Persediaan barang dan material tentunya menjadi penting pada penjualan online, karena merupakan persediaan barang yang harus ada. Yang kelima adalah uang, merupakan transaksi yang dilakukan secara m-banking atau via transfer dalam proses pada penjualan task online. Kemudian di sini yang keenam ya, mengarahkan usaha tim direct atau tim effort atau direct tim. Ini ada 10 petunjuk. Nah, yang pertama, sediakan dukungan. Yang kedua, jangan memberikan janji yang tidak ditepati. Yang ketiga, pergilah di depan umum, kritik
di tempat bersembunyi. Yang keempat, sadarilah poin-poin bahaya moral. Yang kelima, tetapkan tenggat waktu yang realistis. Yang keenam, tetapkan sasaran yang jelas. Yang ketujuh, jelaskan dan tunjukkan. Yang kedelapan, jangan hanya bergantung pada laporan status. Yang kesembilan, mendorong semangat tim. Dan yang kesepuluh adalah konsisten. Terus yang ketujuh adalah memonitor dan mengontrol perkembangan, monitor and control progress atau controlling. Nah, di sini selama proyek masih berjalan, project manager tentunya harus memonitor dan mengontrol perkembangan yang telah dibuat untuk penjualan tes online. Di situ terdapat jadwal, ruang lingkup, anggaran, dan sumber-sumber daya lainnya. Nah, yang kedelapan yaitu menilai hasil dari pengalaman proyek, assess project result and experience atau closing. Hasil-hasil dari pengalaman proyek tentunya sangat membantu ketika dalam mengembangkan sebuah proyek dan menjadi sebuah pelajaran yang ketika kita pelajari dari pengalaman tersebut. Kemudian di sini ada schedule project. Nah, di sini adalah gambar schedule project. Di bawah ini adalah schedule project penjualan tas online yang saya buat menggunakan Microsoft Project. Di sini juga ada gathering information, system design, development, testing and fixing, deployment. Di sini juga ada duration-nya, ada 2 hari, 21 days, 27 days, dan lainnya. Kemudian bagian-bagian isi dari gathering information dan system design adalah di gathering information ini adalah ada user discussion, ini membutuhkan waktu 2 hari. Kemudian di sistem desain ini waktu keseluruhannya 21 hari, dan di sini juga ada workflow design, wireframe, prototype user, prototype admin, database design, sistem arsitektur. Nah, kemudian ada bagian-bagian dari development. Nah, di development ini ada front end user yang di sini ada login dan user register. Terus ada home, cara order, cek ongkir, dan join me. Dan di development ini membutuhkan waktu selama 27 hari. Kemudian di bagian-bagian isi dari home dari development itu ada katalog tas, di sini ada katalog tas tut, tas rantel, dan tas lempang. Kemudian di sini ada tampilan katalog tas, form pembelian, payment method, testimoni. Dalam bagian home ini ada 12 hari pengerjaannya. Kemudian bagian isi cara order, cek ongkir, dan join me di development ini. Di cara order itu ada katalog, tampilan cara order, membutuhkan waktu 2 hari. Cek ongkir 5 hari, ada form cek ongkir dan detail cek ongkir. Kemudian di join me ini adalah reseller dan grosiran. Kemudian di bagian dari testing and fixing dan deployment-nya. Testing and fixing ini membutuhkan waktu 44 hari, yaitu ada testing user, bug fixing, testing user, bug fixing. Kemudian di deployment-nya itu membutuhkan 5 hari, yaitu deploy ke hosting. Kemudian timeline waktu project-nya, pada waktu timeline project start awalnya itu pada tanggal 6 Januari 2020 dan selesai atau finish pada tanggal 21 Mei 2020. Jadi perkiraan pada aplikasi penjualan tas online adalah 5 bulanan kurang. Hari Sabtu dan Minggu tidak dimasukkan ke dalamnya karena merupakan hari libur. Nah, ini adalah waktu dari start sampai ke finish. Kemudian ini ada gambar dari timeline waktu project yang bisa dilihat. Kemudian di sini ada metodologi project. Metodologi project yang digunakan dalam pembuatan sistem informasi penjualan tas online ini menggunakan metodologi Rational Unified Process atau RUP. Rational Unified Process atau RUP merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practice yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Kemudian RUP menggunakan konsep object oriented.
dengan aktivitas yang berfokus pada pengembangan model dengan menggunakan Unified Model Language atau UML. Melalui gambar di bawah dapat dilihat bahwa RUP memiliki yaitu dimensi pertama menggambarkan secara horizontal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek dinamis dari pengembangan perangkat lunak. Aspek ini dijabarkan dalam tahapan pengembangan atau fase. Setiap fase atau memiliki suatu metode milestone dan menandakan akhir dari fase selanjutnya. Setiap fase terdapat berdiri dari beberapa iterasi. Dimensi ini terdiri dari atas inception, elaboration, construction, dan transition. Nah, di sini ada yang kedua. Yang kedua ini dimensi kedua digambarkan secara vertikal. Dimensi ini mewakili aspek-aspek statis dari proses pengembangan perangkat lunak yang dikelompokkan ke dalam beberapa disiplin. Proses pengembangan perangkat lunak yang dijelaskan ke dalam beberapa disiplin terdiri dari 4 elemen penting, yaitu what is doing, what, how, dan when. Dimensi ini atas business modeling, recruitment, analysis, dan decision implementation, deployment, configuration, dan change management, dan project management environment. Nah, di sini juga ada gambarnya ya, bisa dilihat. Kemudian penerapan tahapan metodologi pengembangan perangkat lunak. Nah, di sini itu ada inception. Pada tahap ini, pengembang mendefinisikan batasan kegiatan, melakukan analisis kebutuhan user, dan melakukan perancangan awal perangkat lunak, perancangan arsitektural, dan use case. Pada akhir fase ini, prototip perangkat lunak versi alpha harus sudah dirilis. Kemudian elaboration. Pada tahap ini dilakukan perancangan lunak, mulai dari menspesifikasi fitur perangkat lunak hingga perilisan prototip versi beta dari perangkat lunak. Ketiga itu construction. Pengimplementasian rancangan perangkat lunak yang telah dibuat dilakukan pada tahap ini. Pada akhir tahap ini, perangkat lunak versi akhir yang sudah disetujui, administrator dirilis beserta dokumentasi perangkat lunak. Yang keempat ini transition, yaitu instalasi, deployment, dan sosialisasi perangkat lunak dilakukan pada tahap ini. Kemudian di sini ada Unified Modeling Language atau UML. Unified Modeling Language atau UML adalah bahasa grafis untuk mendokumentasi, menspesifikasi, dan membangun sistem perangkat lunak. UML berbasis pada objek dan memiliki banyak diagram sehingga membangun perangkat lunak lebih mudah dalam memilih dan menggunakan. UML juga membantu membuat perangkat lunak menyelesaikan tugas, yaitu yang pertama spesifikasi, visualisasi, arsitektur, desain, konstruksi, simulasi, dan pengujian dokumentasi. Kemudian ini ada spesifikasi sistemnya. Sistem penjualan online e-market ini dirancang untuk mempermudah dan memperluas area penjualan produksi penjualan online yang berupa tas. Interaksi yang terjadi adalah membeli, memesan barang jika barang tidak ada, dan melakukan konfirmasi pembayaran jika sudah membayar. Hal ini dilakukan dari segi user, sedangkan dari segi admin interaksi yang terjadi meliputi memvalidasi anggota, mengecek stok barang, dan menginventaris barang. Nah, kemudian ini ada use case diagramnya. Di sini itu adalah bentuk sederhana dari UML, menerangkan bahwa sebuah sistem memuaskan aktor atau lebih sederhananya dan sebagaimana sistem itu bekerja. Ini yaitu adalah ada aktor admin, juga ada aktor user. Nah, di sini deskripsi si admin ini adalah mengelola penjualan online e-market yang memiliki otoritas untuk membuat laporan, mengecek stok barang, dan menginventaris barang. Kemudian kalau si user ini adalah pengunjung sistem penjualan online e-market yang memiliki otoritas untuk mendaftar sebagai anggota, membeli barang, melakukan konfirmasi pembayaran jika sudah melakukan pembayaran, dan memesan barang jika barang yang diinginkan tidak ada. Kemudian ini adalah gambar user, use case-nya. Di sini ada admin. Admin itu menginventarisasi barang, kemudian mengecek stok barang, diinventaris barang, kemudian ini harus sign in dulu, di mengecek stok barang juga sign in dulu. Nah, kemudian ini user juga harus sign up dulu, terus memesan barang, kemudian membeli dan konfirmasi membayar, dan itu. Kemudian ini definisi use case-nya di sini adalah sign in. Nah, sign in yang tadi yaitu admin maupun user jika ingin mengakses situs penjualan online e-market
harus melakukan sign-in dengan memasukkan username dan password yang sesuai. Kemudian sign up. Sign up ini dilakukan bagi seorang user yang ingin mengakses situs penjualan online dan belum terdaftar, harus melakukan sign up dan mengisi form sesuai dengan ketentuan. Kemudian membeli dilakukan oleh user yang sudah terdaftar dapat melakukan pembelian terhadap barang yang dijual admin. Kemudian konfirmasi membayar yaitu dilakukan oleh user yang telah membayar, harus dilakukan konfirmasi pembayaran sehingga barang segera dikirim. Kemudian memesan barang dilakukan oleh user yang menginginkan barang namun admin belum menyediakannya, maka user dapat memesan barang tersebut. Kemudian jumlah tagihan adalah use yang terbentuk karena sistem use case ini memberikan jumlah tagihan saat dikonfirmasi membayar, dan use case ini terbentuk karena adanya use case membeli. Kemudian mengecek stok barang. Admin dalam step waktu mengecek stok barang. Inventaris barang dilakukan oleh admin. Dapat step waktu mengecek stok barang. Nah, kemudian ini adalah implementasi sistem. Langkah pembuatan sistemnya yaitu untuk membangun sistem informasi ini menggunakan PHP yang berorientasi pada objek, atau lebih sering dikenal dengan nama PHP OOP. Pada sistem informasi ini, ada dua jenis hak akses, yaitu sebagai user atau admin. Masing-masing memiliki peran yang berbeda. Admin adalah pengelola situs yang memiliki hak akses untuk memvalidasi user, membuat label barang, bahkan dapat menonaktifkan barang yang semula dijual. Sedangkan user hanya memiliki hak akses untuk membeli, memberikan informasi telah bayar jika sudah membayar barang yang dibeli, dan memesan barang jika barang yang diinginkan tidak ada. Kemudian kebutuhan program sistem dibangun dua hal, yaitu software dan hardware. Software-nya menggunakan sistem operasi Windows, kemudian menggunakan software Visual Studio. Untuk web browser menggunakan Mozilla Firefox versi 363, sedangkan web server-nya menggunakan Apache, GMP, dan Inkscape sebagai tool untuk menggambar. Hardware-nya menggunakan prosesor Intel IC NC63. Kemudian alat bantu pengembangan perangkat lunak. Di sini ada PHP, MySQL, SAM, dan HTML. Kemudian di sini monitoring task management. Nah, di sini adalah gambar pada monitoring task management yang dibuat di Trello. Nah, di sini ada login, user register, tampilan katalog tas tut, tampilan katalog tas ransel, tampilan katalog tas lempang, form pembelian, payment method, testimoni, katalog tampilan per order, form cek ongkir, detail cek ongkir, tampilan reseller, tampilan grosira. Nah, ini adalah gambarnya. Kemudian di sini ada RAB Project Management. Nah, di sini adalah web development-nya, ada registrasi domain selama 1 tahun, yaitu 600.000, kemudian web hosting 100 MA, 100.000 kali 12 gratis 1.200.000, kemudian ada web design-nya 3 juta, kemudian yang awal dan analisis yaitu 4 juta, kemudian totalnya menjadi 8.800.000. Kemudian dalam sistem desain ini ada workflow desain 1 juta, kemudian database desain 3 juta, sistem arsitektur 2 juta, jadi totalnya 6 juta. Nah, ini kebutuhan lain-lainnya seperti e-commerce functionality 8.500.000, media interaktif 5 juta, jadi totalnya 13.500.000. Kemudian di sini pengerjaan pada penjualan kelas online bagi besar 4 bulanan atau 5 bulanan kurang, maka leader tinggal dikali 5 aja menjadi 19 juta, sistem analis 22.500 juta, web programmer 20 juta, UI atau UX designer 22.500 juta, dan Q&A tester 25 juta. Jadi totalnya adalah 114 juta.
Nah, kemudian yang tadi itu, yang web development dan sistem desain, kebutuhan lain-lain, plus biaya tenaga ahli, kalau dijumlahkan menjadi 142.300 juta. Jadi total keseluruhan biaya pada penjualan tes online berbasis web adalah 142.300 juta rupiah. Nah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.